Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dinin ala karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqal lakum min nafsin wahidah wa lakal minha zawjaha wa basyaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasawwuna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asrafal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Sehingga kita boleh hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menemui seruan daripada muazin untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai dan menyayangi kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan dari diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang luar biasa. Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa datang ke tempat ini, tidak bisa hadir jemaah sekalian. Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melangkahkan kaki datang ke masjid ini jemaah sekalian. Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melangkahkan kaki untuk menemui seruan daripada muadzin tadi. Ini semua karena hidayah Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut nama Allah saja, mentasbih huruf alif terhadap lam, kita masih membutuhkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur jemaah, kita di siang hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nurnya kita di sini, kita diampuni segala dosa-dosa kita, dan kelak kita juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang sudah selayak dan sepantasnya kita syukuri. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Hanya tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dengan sebenar-benar tunduk dan patuh. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selawat beserta salam
semoga tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kelak di yaumul akhir kita juga mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani jumratan mukminin rahimakumullah. Lewat mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan mengajak kita semua. Marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah yang akan menghantarkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, mencapai kesenangan dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa jemaah, jangan pernah bermimpi untuk meraih kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Ikhwani jumratan mukmin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa." Persiapkanlah bekalmu, karena sesungguhnya bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, dalam hitungan umur kita semakin bertambah jemaah sekalian. Namun seyogyanya hidup kita semakin dekat dengan kematian jemaah sekalian. Kita sedang menunggu giliran kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan kehidupan yang abadi. Pertanyakan pada diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menggapai kehidupan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya buat pilihan jemaah sekalian, yaitu meninggalkan dunia ini dalam kebaikan atau sering disebut dengan husnul khatimah, ataukah kita meninggalkan dunia ini dalam keburukan yang disebut dengan su'ul khatimah. Karena sesungguhnya surga tidak diberikan kepada orang-orang yang menjalankan keburukan-keburukan selama sewaktu hidup di dunia ini, tapi surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks ini maka judul khutbah kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani jumratan mukminin rahimakumullah. Ada sebuah ayat jemaah sekalian yang sangat familiar di telinga kita, yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan ukuran daripada kemuliaan, yang tentunya kebanyakan orang menilai ketakwaan itu, kemuliaan itu bukan dari ketakwaan, tetapi dari kekayaan, tapi dari pangkat jabatan kekuasaan, tapi dari keturunan. Sehingga orang setakwa apapun jemaah sekalian, ketika dia tidak memiliki sesuatu, miskin, maka dia kurang dihormati, dia kurang dihargai. Orang setakwa apapun, ketika dia tidak memiliki pangkat jabatan kekuasaan, maka dia kurang dihormati, dia kurang dihargai. Begitu pula orang setakwa apapun jemaah sekalian, ketika dia dari keturunan biasa-biasa saja, maka dia kurang dihormati, dia kurang dihargai. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang paling mulia itu bukan yang paling kaya. Orang yang paling mulia itu bukan yang paling tinggi pangkat jabatan kekuasaan. Orang yang paling tinggi, yang paling mulia itu bukan yang paling ningrat, tetapi orang yang paling mulia, kata Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Satu hal yang mesti kita ingat jemaah sekalian, ketakwaan tidak didapatkan dengan pengakuan jemaah. Ketakwaan tidak diukur dengan klaim bahwa saya paling bertakwa. Akan tetapi ketakwaan memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda, sehingga apabila seseorang memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda tersebut, maka dialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdul ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amma ba'd fa inna lil ali taqwa alamatin yarafuna biha wa la yarifuna ala min anfusihim." Ketika di dalam diri seseorang memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda, dengan ciri-ciri dan tanda-tanda itu dia mengetahui dan mengenali
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciri-ciri dan tanda-tanda itu dia sadar sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, min sabri 'alal bala'i wal ridha bil qada'i. Jemaah, kita hidup di dunia ini, Allah memberikan cobaan hidup. Siapa yang paling terbaik iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan hidup baginya. Dan ketika dia mendapatkan cobaan hidup, dia pun bersabar. Lalu dia pun menganggap bahwa ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lalu dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Disusul dengan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, wa syukrin nama'i. Bersyukur atas nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat itu dia bersyukur. Namun ketika dia meremehkan nikmat Allah karena menganggap nikmat itu kecil, maka sesungguhnya dia bukan kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajurun awajulin lil hukmil Quran. Dia patuh dan taat kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Dan ketika ia mendapatkan ayat yang memerintahkannya dia berbuat sesuatu, maka dia pun mengatakan samina wa ta'ana, siap. Dan kemudian ketika dia mendapatkan ayat yang melarangnya berbuat sesuatu, dia pun meninggalkan tanpa alasan ini dan itu. Ikhwan jumlah mukminin rahimahullah. Kehidupan dunia penuh dengan romantika hidup jemaah sekalian. Akan tetapi jangan pernah kita terbuai dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Karena sesungguhnya kita akan terjebak dalam lingkaran-lingkaran setan jemaah. Kalau di dunia ini kita mempersiapkan segala sesuatu, maka sudah seharus dan semestinya kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan di akhirat. Bahkan susahnya di dunia ini tidak ada apa-apanya jemaah sekalian jika dibandingkan dengan kesusahan kelak di yaumul akhir. Ketika kita susah di dunia, masih ada keluarga yang siap membantu kita jemaah. Namun ketika kita susah di alam kubur, siapa yang membantu kita? Ketika kita susah di padang mahsyar, siapa yang membantu kita jemaah sekalian? Ketika kita susah di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membantu kita? Ketika kita susah di dunia, masih ada sahabat, masih ada teman, masih ada keluarga, masih ada orang tua, masih ada orang-orang yang mencintai kita, yang siap membantu kita jemaah sekalian. Namun ketika kita susah di akhirat, kita sendiri jemaah sekalian yang menghadapi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memperlihatkan segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi. Di ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin bima kasabat rahimatu. Semua kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di muka bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga dengan khutbah yang sederhana ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi bagi kita sejauh mana kita telah mempersiapkan diri kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anibuluni haja siratal mustaqim. Menyembahlah kepadaku, maka kau berada di jalan yang lurus. Jemaah, setiap hari kita beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya kita punya satu harapan jemaah sekalian. Harapan kita adalah kelak malaikat maut datang menjemput kita. Kita sudah berada di puncak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah karena ibadah kita, kata iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhlak kita, karena hidup orang tua kita kepada kita.